Selamat siang, Pak. Saya Rapi dari anggota KPI Semarang, Pak. Mengenai rangkap jabatan, apakah seorang konsultan pajak itu juga boleh berprofesi sebagai, di lain itu dia juga menjadi akuntan publik, kayak misal pengacara, karena banyak pejabat seperti itu. Kedua, mengenai teguran dan pembekuan bila seorang konsultan pajak melaksanakan atau memberikan jasa di luar tingkat kompetensinya sesuai izinnya gitu. Nah, bagaimana bila seorang konsultan pajak itu juga seorang akuntan? Gitu. Misal dia memberi jasa di bidang akuntansi ataupun auditing, gitu. Jadi itu di luar jasa bidang konsultan pajak. Gitu. Padahal misal dia brevetnya memberikan jasa di PMA, misal itu kan harus C. Gitu. Atau misal dia brevetnya A, tapi memberi jasa akuntansi, pembukuan atau auditing di sebuah badan usaha, CV, PP, dan lain-lainnya. Itu bagaimana, Pak? Padahal dia tentunya akan lapor dan SPT bahwa dia dapat penghasilan di bidang jasa itu, gitu. Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, Ibu yang di tengah ya. Tetapi apabila kita mengacu pada Ikatan Akuntan Indonesia berdasarkan PMK 25 yang mengatur adalah 15 cabang diatur dalam PMK-nya, Pak. Kok kita enggak? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga di belakang tadi ya. Terima kasih, saya Lukas dari Jakarta Barat. Pertanyaan pertama mengenai definisi dari jasa konsultasi, jasa konsultan pajak. Maksudnya begini, apakah bisa secara spesifik bahwa jasa-jasa yang terkait dengan konsultan pajak itu hanya bisa dilakukan oleh konsultan pajak itu sendiri? Maksudnya tidak bisa dilakukan oleh pihak lain, misalnya contohnya jasa penyusunan SPT, ternyata seorang freelancer juga bisa melakukan itu, padahal kita sudah melakukan suatu pengorbanan sehingga bisa menjadi seorang konsultan pajak yang pada akhirnya kan harusnya profesi ini harusnya mendapat suatu proteksi. Nah, apakah dari Kemenkyu atau dari DJP menciptakan suatu aturan yang jelas dan ada pembatasan bahwa jasa ini hanya bisa dilakukan oleh profesi konsultan pajak, profesi lain misalnya jasa manajemen tidak bisa atau ini tidak bisa, seperti itu. Nah, kedua tentang kesejahteraan dari profesi konsultan pajak itu sendiri. Kalau di akuntan publik, setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, ada suatu batasan minimum untuk suatu tarifnya. Maksudnya begini, karena akuntan publik itu dituntut untuk profesional, untuk memiliki integritas, maka mereka tidak bisa sembarangan menerima klien. Otomatis pasti ada cost minimal yang mereka harus tanggung. Dalam arti dalam melakukan pemberian pekerjaan jasanya mereka pasti harus profesional, harus benar-benar teliti. Nah, maksud saya, apakah seorang konsultan dengan aturan ini kan kita harus profesional. Nah, apakah dari Kemenkyu atau dari DJP memikirkan suatu mekanisme bagaimana supaya bahwa profesi kita ini dihargai juga di mata WP? Soalnya pernah soundingnya seorang WP mengatakan, loh saya bayar seorang SMA juga cukup kok 500.000, buat apa saya hire konsultan pajak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah 3 pertanyaan, Pak John. Silahkan dijawab. Mengenai rangkap jabatan, rangkap jabatan ini memang di PMK kita itu pembatasannya itu terbatas ya. Kalau dia itu pejabat negara atau dia pejabat di instansi pemerintah atau BUMN dan sebagainya ya. Tapi katakan tadi kalau dia akuntan publik ya, bisa saja atau dia lawyer, kemudian dia konsultan pajak. Nah, ini bagaimana ini pengaturannya? Memang di PMK kita tidak luas sekali mengatur demikian. Ya. Namun kita memberikan pagar-pagarnya. Sebagai contoh misalnya, tadi saya katakan kewajiban dari konsultan pajak bukan hanya melayani atau memberikan servis kepada
lainnya, ya, sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan kompetensinya. Tetapi juga dia punya tugas-tugas tambahan, ya, untuk menjaga jasa yang dia berikan itu benar-benar berkualitas dan paling tidak mencegah jangan sampai dia kecolongan ketika memberikan advice dan sebagainya. Ternyata kliennya ini melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan pidana fiskal. Jadi sekali lagi, memang di aturan di PMK ini tidak begitu luas mengatur dengan demikian. Maka nanti di Undang-Undang Konsultan Pajak kita perlu atur lebih jelas lagi. Ya. Jadi misalnya seperti ini, dia itu punya kantor pengacara, ini ada pernah saya lihat ya, punya kantor pengacara, tapi dia juga anggota IP. Ya, nah ini bagaimana? Mungkin dia lebih aktif, mungkin kalau dilihat dari situasi kondisi sekarang, mungkin lebih menguntungkan. Ya, dia hidup sebagai lawyer, sedangkan profesi konsultan pajaknya itu hanya sampingan. Saya pernah melihat demikian. Ya, nah ini memang perlu ada pengaturan. Walaupun kita sudah membuat pengawasan begitu ketat, tapi kalau orang itu bisa menyeimbangkan kewajibannya tadi dan mengatasi kewajibannya tadi, tentunya dia bisa melaksanakan profesi itu bersamaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, apakah dengan PMK baru ini dia bisa melakukan hal yang demikian? Kita lihat saja nanti, karena ada persyaratan TPL-nya, kemudian ada persyaratan-persyaratan lainnya yang diwajibkan terhadap konsultan pajak tersebut. Sehingga kalau dia menduakan profesi ini, tentu dia harus berpikir dua kali. Ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian mengenai asosiasi konsultan pajak, saya sudah katakan di awal bahwa memang PMK ini tidak membatasi orang berorganisasi, berserikat atau berkumpul. Ya. Kalau mereka katakan, mohon maaf misalnya, ya, merasa ya membangun satu asosiasi baru misalnya contohnya, dan mendapat dukungan katakan dari anggotanya tentu harus konsultan pajak yang berizin, bukan yang ilegal, ya. Karena mereka punya visi misi yang berbeda, ya. Dan disahkan oleh undang-undang lain, bukan undang-undang di bidang perpajakan atau PMK ini, ya. Silakan saja. Jadi artinya pemerintah tidak mencampuri orang berserikat atau berkumpul atau berorganisasi. Tapi kalau kita merasakan memang ini wadah tunggal yang bisa mengakomodir semua kepentingan dari anggotanya, kenapa mesti harus bentuk organisasi baru? Demikian kurang lebih ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan memperpanjang ini, tapi intinya PMK ini ingin agar asosiasi ini lebih maju lah, bisa mengakomodir dinamika yang terjadi saat ini maupun yang ke depan, apalagi nanti kita menghadapi era globalisasi atau era masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira beberapa bulan yang lalu kami dipanggil oleh Kementerian Perdagangan, ya, untuk menanyakan sejauh mana jasa konsultan perpajakan ini bisa dibuka ketika kita masuk ke Asian Economic Community tahun 2015. Saya pada waktu itu memutuskan untuk mengundang IKWI, ya, untuk minta pandangan, pendapat beliau bagaimana kesiapan dari konsultan pajak menghadapi pertarungan terbuka di 10 negara. Saya menghubungi Pak Oyong sama Pak Priyo waktu itu, saya pertemukan dengan in charge dari pemerintah Indonesia, Kementerian Perdagangan, untuk membahas itu. Jadi kami hanya memfasilitasi karena ini menyangkut profesi yang sudah punya asosiasi.
Ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami dengan PMK 111 ini ingin agar asosiasi ini benar-benar kompetitif dalam menghadapi situasi kondisi yang dinamis yang kita hadapi sekarang, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan dari berikutnya mengenai definisi konsultan pajak, ya tadi yang mungkin bisa ambiguity ya Pak ya, dengan jasa konsultan hukum maupun jasa akuntan publik dan sebagainya. Ya, di sini memang yang kita sampaikan adalah pemberian jasa kepada klien yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Tapi pemaknaannya sangat luas ini Pak. Ya, bisa saja yang Bapak katakan tadi, bagaimana misalnya kalau kantor saya ini dapat 2 izin misalnya. Izin, Bapak punya izin, artinya di kantor Bapak itu ada orang-orang yang punya izin, satu punya izin konsultan pajak, yang satu lagi punya izin akuntan publik dan sebagainya, begitu ya. Nah, ini bagaimana ini? Ya, jadi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya tentunya kalau kita bicara konsultan pajak, kita bicara orangnya, bukan lihat kantornya. Yang kedua, kalau bicara konsultan pajak, kita bicara mengenai skup cakupan dari jasa yang dia berikan. Ya. Jadi nanti tergantung dari bagaimana agreement antara Bapak dengan klien Bapak. Kalau agreementnya itu katakan Bapak punya brevet B, maaf, misalnya Bapak punya brevet A, ya, jasa yang Bapak berikan hanya sebatas kepada orang pribadi. Kemudian Bapak dapat jasa di bidang akuntansi yang di luar skop dari jasa konsultan pajak. Ya, Bapak berikan, tapi itu di luar konteks sebagai konsultan pajak, yaitu silakan saja. Yang tidak boleh adalah kalau itu bersinggungan dengan kompetensi yang seharusnya diberikan oleh konsultan pajak yang brevet B. Nah, ini sangat tipis sekali Pak ini permasalahan ini ya. Jadi semua itu tergantung di lapangan nantinya Pak. Tapi saran saya, kalau Bapak punya izin tingkatnya A di bidang perpajakan, tentunya dalam rangka pelayanan kepada klien, pemenuhan kewajiban perpajakan harus dibatasi hanya orang pribadi. Begitu ya mungkin ya. Kemudian yang berikutnya mengenai kesejahteraan konsultan pajak, tarif dan sebagainya, memang tidak diatur di PMK ini ya. Ya, saya juga kurang tahu apakah di kantor akuntan publik di undang-undangnya diatur mengenai minimum tarif. Ya, karena kan dinamika ekonomi kita kan terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi saya rasa di PMK ini belum pada tempatnya kita mengatur yang demikian. Kami serahkan itu kepada pasar saja. Mungkin demikian. Terima kasih.